ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi dalam rangkaian majelis ilmu dan kita sampai di tema yang paling krusial, yaitu membatal keislaman. Jadi membicarakan orang musyrik sudah, orang munafik sudah, orang murtad sudah. Sekarang kita membicarakan tentang orang Islam yang berpotensi batal syahadatnya tanpa sadar. Semua masih dalam rangkaian dosa besar yang paling besar. Karena mau gak mau nanti kita itu akan menghadap Allah dengan keimanan kita. Sebesar apapun dosa manusia, kalau masih di dalam keimanan yang benar, tidak tercampur kesyirikan, kemunafikan, kekufuran, maka insya Allah selamat dari neraka. Bapak Ibu dirahmati Allah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa Islam dapat batal dengan perkataan, perbuatan, keyakinan atau sikap ragu yang bertentangan dengan tauhid dan akidah yang murni, baik dilakukan secara serius maupun bercanda. Jadi bercanda tentang agama itu tidak boleh, selama bukan karena paksaan syar'i, selama bukan kebodohan yang benar-benar menghalangi hujah. Jadi kalau memang bisa mengakses ilmu, maka dia wajib mencari. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira semuanya dulu. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas satu-satu lebih mendalam. Dan materi ini tidak digunakan untuk mengkafirkan orang ini. Jadi ini untuk mengkoreksi diri kita sendiri, jangan sampai kita terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan ini. Artinya kalau kita lihat orang lain melakukan ini, jangan langsung memvonis. Perlu ada tabayun. Jane kowe iki mendem iki karepmu piye misal. Menurutmu ki haram ora? Nah, misal dia bilang haram gitu. Ya dia enggak pernah sampai di level keluar dari Islam. Tapi nek dia bilang halal, nah di situ batal syahadatnya. Bapak Ibu dirahmati Allah, sekali lagi ini tidak digunakan untuk memvonis orang, tapi saya jelaskan perbuatannya dalam rangka kita menjauhi. Sebagaimana dalam bab kemunafikan, saya juga sudah berpesan untuk tidak digunakan untuk memvonis orang. Tapi kalau ada orang yang bersikap seperti itu, ya cukup tahu saja, oh sini hadis kayak modelnya ini wongi. Nah kok jenengan sering nyebut Abu Janda, ini memang contoh nyata ini kok. Nah ini sudah tidak perlu ditutupi, memang ya itulah contoh kemunafikan hari ini ya, orang itu gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, nek dia bertobat ya insya Allah baik, tapi nek nggak bertobat ya itulah orang munafik seperti itu. Nah yang pertama yaitu menyekutukan Allah. Jadi sebenarnya materi ini nyambung-nyambung dengan yang kemarin juga kadang diulang lagi, yaitu membatal syahadat. Yang pertama adalah syirik akbar. Dan syirik akbar ini adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam ibadah yang memang ditujukan untuk Allah. Sujud hanya untuk Allah, nggak sujud ke orang lain. Berdoa untuk Allah, kepada Allah, minta kepada selain Allah. Terus boleh minta keselamatan kepada Allah, diminta pada selain Allah. Itu syirik akbar semuanya. Termasuk minta pertolongan pada makhluk gaib gitu kan. Nah, dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Nanti dalam bab syafaat, orang-orang yang berbuat kesyirikan itu nyemplung neraka tanpa ada sirotnya, jadi langsung suruh nyemplung gitu aja. Makanya Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ketika dengan mendengar pembahasan tentang kesyirikan, jangan takut, jangan alergi, tapi justru dengan harus menyimak dan mendengarkan untuk berhati-hati. Nanti ada orang dijelaskan tentang kesyirikan malah nesu. Ini didik syirik itu ya. Nah kalau memang ada dalilnya ya kenapa enggak? Kenapa enggak untuk kemudian kita mencari tahu? Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, saking tidak tahunya ada sebagian kaum muslimin itu sampai bertanya gini kemarin di kajian saya di daerah Gatak sana. Sekarang apakah salah atau seperti apa dosanya orang yang membuang sesajen? Akhirnya saya bacakan Pak hadis tentang dua orang laki-laki yang masuk surga, satunya karena lalat dan satunya masuk neraka karena lalat. Dan jangan masih ingat itu kan ada dua orang laki-laki yang berjalan
melewati satu kampung, di kampung itu punya sesuatu yang diagungkan, yang disembah, ya bisa recong, bisa pohon, bisa punden, bisa apapun lah gitu. Nah lalu warga kampung situ bilang, kamu tidak boleh lewat sini kalau belum menaruh sesuatu di sini. Di depan yang pertama mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Kata warga kampung itu, yo korek walau dubaban, korbankan walaupun cuma satu ekor lalat tidak apa-apa. Lah karena kejahilan, dia tuh mikir, oh laler gampang boleh kan gitu, tinggal nyari tempat sampah atau mungkin kita lupa mandi 2 hari malah diikuti laler kan gitu, tangkep taruh gitu. Ya wes gandeng buat tekek lewat. Nah, kata Nabi, gua finnar, mati masuk neraka kalau tidak tobat. Nah orang yang kedua itu disuruh untuk mengorbankan di situ. Terus dia nolak, nggak mungkin saya mengorban atau buang sajen atau mengorbankan sesuatu selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah orang kampungnya marah, dibunuhlah orang ini, masuk surga. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nek urusan kayak gitu dengan wasilah lalat aja bisa mengantarkan ke surga dan neraka, gimana kalau dengan kembang yang harusnya pakai atau harus beli, gimana halnya dengan das kebo yang harus beli juga. Kebur untuk dibeli kepalanya kan harus dibelah dulu gitu. Untuk bisa dibelah itu digoceki, ikhtiarnya kan lebih panjang, berarti kan itu lebih besar lagi dosanya walaupun sama-sama syirik gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau panjenengan mendengar penjelasan tentang kesyirikan, jangan takut, jangan alergi. Justru di situ jenengan malah bersemangat untuk tahu. Jangan sampai jenengan keliru. Karena orang yang pertama tadi merasa Allah mau ngalerek gitu. Allah mau ngalerek gitu loh. Nah, karena kejahilan gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, pokoknya jangan alergi. Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat itu, yuhbiru ta'ala annahu la yaghfiru ayyusraka bihi ay la yaghfiru li 'abdin lagi yahu wa huwa musyrikun bi. Allah mengabarkan pada ayat itu bahwa Allah tidak akan mau mengampuni dosa orang yang mati membawa dosa syirik, tapi Allah bisa mengampuni orang yang selain berbuat kesyirikan dengan catatan dia datang dengan tidak membawa dosa menyekutukan dia. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama ya. Jadi orang yang berbuat kesyirikan dengan nyata itu bisa batal syahadatnya ya. Makanya jenengan nek diajak piknik di tempat-tempat yang sering buat sajen gitu, niku ya tanggalnya dibedakan. Meneng Gunung Merapi, sik kita galopo. Semene enak acara apa ning kono? Gak ono enak apa-apa, mung piknik tok nonton niku apa namanya pemandangan. Oh ya ora apa-apa. Tapi nek kemudian dijawab, mungkin iki ning kono agendane kan sedekah bumi. Apa wis sedekah bumi? Ya kuwi lho, enek ngene terus diucalke ning kawah. Ben piye ngono? Ya ben ora jeblok gununge. Nah terus sing dipakani kuwi sapa? Oh kuwi sing nunggu gununge, sing nggo reksa gunung. Jenenge sapa? Mbah Roso. Walah, nek kuwi ora kena kuwi ya, gitu loh, Pak. Makanya perlu diperjelas itu. Mau kemana gitu kan? Kalau cuma sekedar menikmati pemandangan monggo. Tapi kalau ada rangkaian acara, jangan harus perjelasnya acara apa gitu kan. Ning Paris, orang Tritis ini acara apa nih? Orang ya mau pengen anu ae piknik delok laut. Oh ya wis, apa ayo makan. Tapi nek pas ngepasi iki wayah sedekah laut, ya tadi sedekah bumi, sedekah laut gitu kan. Nah, acaranya apa kuwi? Ya anu biasane kok nek ndas kebo di gua. Lah ben piye? Ya ben selamat sing nglayane golek iwak ning kono. Ngono ya. Lah terus ki makane sapa? Ya Roro Kidul, walah wis ora kena. Seminggu kas wae rono meneh, ndak apa-apa. Lautnya jek utuh ora pindah, tenang wae. Atau nek memang tanggalnya harus itu, ya jangan di tempat di mana terjadi ritual itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus mencermati hal-hal seperti itu. Jangan cuma mencari senang, pada akhirnya nanti di dunia kita senang namun di akhirat celaka. Kemudian yang kedua, dan ini juga banyak terjadi di antara kita, kaum muslimin di Indonesia khususnya, yaitu menjadikan perantara dalam ibadah kepada Allah. Aku nek ra ndonga ning ngarepe makam wali fulan iki gak marem aku. Aku nek gak nyebut nama wali fulan iki gak marem aku. Aku nek gak nomahku enek fotone Habib fulan ini gak marem aku.
aku nih gak nekani haul ini haul itu, aku gak marem. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, berdoa ya, kepada Allah itu Allah meminta silakan langsung, tidak perlu pakai perantara. Kalaupun akhirnya pakai perantara, maka perantara yang sah itu 3. 1, amal solih jenengan. Yang kedua, jenengan menyebut Asmaul Husna. Yang ketiga, orang solih yang masih hidup. Dan orang solih niku mboten kedah orang yang kelihatan solih. Maksudnya ngeten, nek dikatakan orang solih niku mboten kedah ustadz mboten. Bahkan Uwais Al-Qarni itu hanya penggembala kambing, yang dia di kampung itu nggak dikenal siapapun. Tapi dia kalau kemudian meminta kepada Allah kabul. Bahkan yang namanya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib niku diweling sama Nabi SAW, mengko nek enek kafilah saka Yaman takonono enek ora wong sing jenenge Uwais Al-Qarni saka suku Qarni, nek enek njaluk donga kepada Allah supaya diampuni dosamu ning lewat wong kuwi. Nah, coba. Padahal niku Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib niku sahabat, Uwais Al-Qarni niku tabiin. Niku cara pangkat niku Umar bin Khattab niku jenderal, nah, niki mung napa niku? Mung kopral, kopral jono. Makanya Bapak rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang-orang yang merasa doanya tidak akan sampai, tidak akan kabul kalau tidak lewat perantara. Disebutkan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 3. Jadi niki kula sampaikan pelan-pelan ada ayatnya. Jadi mboten mung sekedar sentimen lah kowe padune mung sentimen karo sing tak lakoni mboten, Pak. Ini enten ayate cetha melo-melo kok gitu. Disebutkan pada Quran surat Az-Zumar ayat 3, walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Jadi ada orang-orang yang kemudian dominan menganggap orang tertentu itu bisa menjaganya. Nah, ketika dikatakan kowe nyembah mereka, kata mereka, "Nah, enggak, aku enggak nyembah mereka. Mana butuh, maka kami enggak nyembah kuburan-kuburan ini enggak. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami cuman pengen supaya dengan wasilah orang-orang ini kami itu lebih dekat kepada Allah. Kan ngoten. Makanya jenengan nek niteni niku kan mesti kalau kayak gitu kondisinya. Makanya gini makam ini ben piye, ben dungane tembus, ben ini, ben itu. Bahkan ketika saya jabarkan materi ini Pak di satu masjid di Ngeruki sana, pada subuh saya jabarkan gitu. Barang selesai itu ada bapak-bapak deketin saya, bilang, "Mas, sumbu omong kowe aku belum nglakoni lho puluhan tahun." Nggih to, sakniki pun mantun to tapi pun alhamdulillah. Pertanyaan saya satu, jenengan terhadap kuburan itu menjadikan wasilah apa malah njaluk ning kuburan? Nek kula malah njaluk Mas, coba. Jadi benar-benar sudah berbuat kesirikan besar. Walaupun menjadikan perantara niku nggih pun sirik, niki tambah luwih gedhe meneh ngoten, njaluk. Makanya kalau di urutan 1 sampai 10 kan ini nanti 10 apa 10 poin. Nah, yang tadi nomor 1 malah yang dia lakukan. Makanya nggih sering saya sampaikan toh, ya Habib Fulan bin Fulan, Sailana bil fulus, kertas merah yang halus-halus gitu kan. Dan delalah loh, orang-orang yang kayak gitu itu kok ya terus dikasih gampang rezeki. Dikasih istidrat, Pak. Dikasih istidrat. Jadi orang-orang yang kemudian berjalan di atas agama yang tidak benar, tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, tapi kok rezekinya mudah, itu hakikatnya bukan rezeki tapi itu fitnah. Dan itu namanya istidrat. Nah, jenengan nek pengen gatek ngene lho. Wong nek ning masjid iki rata-rata numpak motor, gitu, rata-rata. Sebagian malah melampah. Nih jenengan ningali wong ten kok diskotik, biliatan, rata-rata mobil. Ini ku contoh istidrat. Jangan kemudian jenengan, wah ini berarti nek aku ning masjid nganti tuwek kok koyo pake kae motoran terus itu. Ben itu numpak mobil nak ning diskotik wae. Ngoten, Pak. Justru Allah itu pengen mengetes panjenengan. Tadi saya ditunjukin sama istri saya itu video, kan ada sinkhole, lubang tanah yang ambles-bles gitu kan. Di Quran kan disebutkan, "Amin tuman fis samai ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur." Apakah kamu itu merasa aman dari Allah yang ada di atas sana ketika mampu Allah menenggelamkan kamu di bumi? Niku enten ten Padang ambles. Terus di Allah dituduhke ten Aceh tambah gede meleh gitu. Terus kula tekok ibu kula, iki apa adab? Ora yo, wong Aceh iki wong Islam. Itu adab kuwi. Itu cobaan keimanan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau pengen ngetes, wong Aceh sing imane kayak gitu tuh pengen dites.
Imanmu ki tenan ora? Setebal apa kamu bertahan dari semua cobaan itu? Ya kayak orang Palestina. Ini kalau tengok kayak Abu Janda, wow, jelas Tuhan berpihak sama orang Yahudi. Nah, buktinya orang Palestina kalah. Orang Yahudi kan, saya ngikuti beberapa akunnya orang Yahudi kan kayak gitu dia merasa di atas angin. Tuhan berpihak pada kami. Buktinya kalian yang Muslim kalah. Ya itu kan menurut keyakinan dia. Tapi menurut keyakinan kita, cobaan yang diterima oleh orang-orang yang beriman itu dalam rangka meninggikan derajat agar posisinya di surga itu makin tinggi. Makanya nek jenengan cermati, dan mereka itu sebenarnya yang ngerti, orang Yahudi Nasrani itu yang ngerti. Para nabi itu hampir semuanya dicoba, hampir semuanya, Pak. Hampir semuanya. Bisa dibilang mayoritas nabi itu dapat cobaan. Ayo coba mana yang berani ngomong nek niku karena dosa mereka? Enggak ada, Pak. Itu karena Allah pengen meletakkan mereka di posisi yang paling baik di sisinya sana. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika musibah datang kepada orang-orang yang beriman, ya, yang muncul pertama kali adalah husnudzon, jangan suudzon. Ngoten nggih. Nah, kembali ke sini dikatakan bahwasanya kami tidak sembah itu wali ini, wali itu, makam ini, makam. Kami cuma mau jadikan itu sebagai wasilah biar makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabari mengatakan hadza qaulu musyrikil Arab fi awsanihim. Inilah ucapan-ucapan orang Arab tentang berhala mereka. Jadi mereka itu tahu kalau Tuhan itu adalah Allah, Rabb itu Allah, terus ada Ka'bah. Mereka juga sudah tahu kalau yang bangun itu Ibrahim dan Ismail. Nah, terus ada manusia namanya Amr ibn Luhai. Nah, ini pedagang, Pak. Pedagang luar negeri. Kalau saat ini eksportir importir gitu. Dia pergi ke Bizantium, ke mana itu namanya, ke Syam. Di sana, nggih, bangunannya kok gede-gede. Apik-apik, maju negarane. Kalau saat ini ten Amerika, ngoten niku lho. Nah, ini orang, nggih, sebenarnya nyembahnya tahu dia nyembah Allah. Tauhid rububiyahnya udah bener, nek langit bumi semuanya diciptakan Allah. Lah pas di situ dia nanya gitu. Iki kok iso sukses ngene iki do nyembah apa to? Disitulah kemudian sebagian orang menunjuk patung yang besar namanya Hubal itu loh, kayak loh. Terus disitulah kemudian dia mengusahakan sedemikian rupa membawa patung itu ke Mekah. Nah itulah awal kesyirikan terjadi di Mekah. Dan begitu dibawa ke situ kan orang yang selama ini nyembah Allah ya ora gelem to, tiba-tiba kalau nyembah patung ndak mau. Dibungkuslah dengan kata-kata iki ora disembah, iki mung ben tambah cedak. Ngoten lho. Nah, saat ini kan itu juga terjadi. Bagaimana kemudian orang dengan marga tertentu, keluarga tertentu pengen meneguhkan kedudukannya di muka bumi ben tetap disebut wong meniki wong niku, maka dia bikinlah itu makam sedemikian rupa. Dia tentanglah itu Rasulullah SAW yang mengatakan kalau makam itu harusnya rata, tapi ini malah digawe, malah dikei omah, malah dikei lampu, padahal semua itu terlarang semua. Makam itu tidak boleh dikasih kapur, tidak boleh dibangun, tidak boleh lebih tinggi dari sak jengkal, tidak boleh dikasih bangunan, itu tidak boleh dikasih lampu. Terus rumah aja tidak boleh ada gambar tergantung, nek entek gambar mungkin malaikatnya kabur. Loh, niki malah dilakoni kabeh gitu kan. Bahkan sampai ngomong nek omahmu gak enek fotoku atau fotone bapakku, omahmu gak bakal diparani malaikat. Itu kan malah bertentangan dengan dalil-dalil sahih. Nah, ketika ini bertentangan dengan dalil-dalil sahih, maka yang terjadi nggih niku wau. Yang dimau apa? Supaya dia dan keluarganya itu terus diagungkan oleh manusia. Yang ujung-ujungnya ketika nanti manusia berkumpul, ya itulah kotak infak muter gitu kan. Atau kalau tidak muter taruh di depan gitu, agar kemudian dia tidak perlu kerja, tidak perlu sibuk-sibuk, tinggal panen. Dan faktanya memang seperti itu, yang dicari itu Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kelakuan orang-orang musyrik dulu yang berulang dari masa ke masa. Makanya ketika saya sampaikan ini tidak ada niatan gimana-gimana, semata-mata pengen saling menasihati. Jangan sampai kita jatuh pada dosa yang seperti itu. Dan kita kadang itu loh, kadang ada sebuah kisah. Ada sebuah kajian di daerah Pakistan atau mana gitu. Saya dengar dari guru saya itu, dia bilang gini. Pada waktu itu saya itu ngajarkan tentang kitab tauhid. Ngajarkan kitab tauhid dan santri-santrinya itu jenuh. Masuk pelajaran ini wae. Nah, pada satu ketika saya itu cerita, "Le, santriku,
ning kampung sebelah kono kuwi enek cah lanang zina karo mboke. Wah, mereka langsung napa nek basa Inggris pay attention. Jadi memperhatikan. Napa nggih? Dasar lanangan ra cetha anak ra genah mbok ya ra genah. Pokoke munen-munen metu kabeh gitu. Nah niku saya tuh mung gedhe-gedhe. Kalian ya tak ajari tentang tauhid, tak ajari tentang bahaya kesyirikan. Yang itu dosanya lebih besar, bahkan dosa yang paling besar. Kowe ngantuk, ora gatekke sakarepmu dhewe. Kirane iki tak critakake dosa sing iki kowe wah langsung muni segala macam, langsung perhatian muncul. Padahal ini walaupun ketoke dosa yang sangat mengerikan di mata kita, tapi di mata Allah ini enggak lebih besar daripada dosa kesyirikan. Loh niku lho. Makanya kadang kita kadang niku nek ningali ten prapatan enten sajen meneng ae gitu. Nek kula ya tak jiko tak gok sampah gitu. Ben nek sing nesu mbok ben. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah nggih. Makanya ketika ngomongkan amar ma'ruf nahi mungkar, hakikatnya amar ma'ruf nahi mungkar yang paling utama nggih niku mau bagaimana kemudian bersihkan bumi Allah ini dari kesyirikan. Makanya waktu saya disuruh ngisi niku Banjarsari, di depannya Pak Camat saya bilang, Pak Camat, jenengan sudah baik itu nyuruh pengajian semua RW disuruh pengajian karena jargonnya Banjarsari kampung santri kan begitu. Nah terus saya bilang, nah indikasi ini gampang Pak Camat, bener-bener kampung santri apa orang, angger perapatan wis ora enek sajen, nah, insya Allah aman Pak Camat. Tapi kalau masih ya itu PR besar Pak Camat. Walaupun jane ya dianggap sepele mau koyo ngono, tapi di mata Allah itu suatu keadaan yang Allah itu murka luar biasa. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengatakan fakadzabahumullah wa bayyana annahum kadhibuna fi dzalik. Maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa mereka berdusta dalam pengakuan tersebut. Wa anggap perantara gak boleh juga dalam agama kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu rahmatullah Allah, yang bisa membatalkan syahadat yaitu niki tidak mengkafirkan orang musyrik atau meragukan kekafirannya. Niki nek bahasa sekarang semua agama sama, jaringan Islam liberal. Nah ini bisa membatalkan syahadat. Kenapa? Lah dalilnya jelas, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah itu cuma Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Siapa yang nyari agama selain Islam tidak akan diterima dan di akhirat jadi orang rugi. Kemudian Nabi pernah bersumpah, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun illa kana wa huwa min ashabin nar. Tidaklah seorang Yahudi ataupun Nasrani dari umat ini itu mendengar Muhammad datang kok enggak mau beriman, pasti jadi penghuni neraka. Belum lagi nanti di Quran surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dan banyak Pak ayat-ayat seperti itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala disebutkan nggih pada poin yang ketiga, orang-orang yang meragukan kekafiran orang kafir maka berpotensi syahadatnya rusak. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan fihi dalilun ala kufri jami'il milali ghairil Islam. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya nggih semua agama selain Islam itu adalah tertolak atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan wattafaqu anna man lam yukafir man kafarahu Allah fa huwa kafir. Nah ini tambah keras lagi ulamanya. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka ulama sepakat dirinya telah kafir. Nah, ini menjadi dalil dengan harus hati-hati. Hati-hati jangan sampai mengatakan semua agama sama. Loh berarti aku nek mlaku kudu kopar kafir kok boten Pak, boten. Itu buat bentengin jenengan. Berbanggalah jenengan itu menjadi orang yang terpilih. Nah, dengan kebanggaan itu cintailah pada yang sudah jenengan pilih. Setelah jenengan cintai, dakwahkanlah. Kepada siapa? Ku anfusakum wa ahlikum, kepada diri panjenengan dan keluarga terdekat panjenengan. Makanya saya mungkin pernah sampaikan di sini ketika saya lihat orang non muslim bawa Alkitab, tidak ada kebencian, saya tidak ada. Yang ada itu mesake. Mau saya itu bingung nih arep ngiwiti ngomong nih pripun. Umpami piye ini nyedak, Mas, dudohno aku kesalahane iki apa? Kula jelaske 2 jam karo ngopi ngono kula siap gitu. Tapi nek kula ngiwiti bingung kula. Engko baru terus polisi teko repot. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, nggih. Ya itulah dakwah nggih. Jadi kadang itu kita sebagai orang yang beriman, yang yakin ini benar, mau mendakwahkan aja bingung memulainya. Tapi mereka, wah,
keluar masuk, mulai dengan supermi, telur, bantuan ini, bantuan itu kan gitu. Makanya ya inilah dunia bagaimana kita itu mikir-mikir untuk menyampaikan yang sudah benar, sedangkan mereka menyampaikan yang tidak benar aja yakin. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu dan rahmatullah, meyakini adanya petunjuk atau hukum yang lebih baik dari Islam. Nah, jadi hukum selain Islam itu grade-nya di bawahnya. Dan kalau kita mau memahami ini dengan mudah, ini ngeten. Umpamanya dengan mundut elektronik atau mundut motor atau mobil, umpami enggal nggih nek second sosok buku panduannya pun mboten enten. Umpami baru itu biasanya enten buku panduannya. Umpami jenengan mundut motor Yamaha, itu mesti buku panduannya ya merek Yamaha, tidak mungkin merek Honda. Atau jenengan beli HP misal Samsung gitu kan, ini mboten iklan nggih. HP Samsung tidak mungkin itu nanti buku panduannya Oppo gitu, tidak mungkin. Atau jenengan beli misal Apple gitu kan, tidak mungkin buku panduannya Samsung, tidak mungkin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya produsen itu lebih kenal atas produknya. Nah, ketika kita adalah ciptaan Allah, maka yang lebih tahu tentang kita Allah. Makanya Allah turunkanlah itu kitab-kitab itu, dan kita dimintai untuk beriman pada kitab yang lalu sampai sekarang. Cuman yang lalu kita imani aja kalau pernah turun ya. Yang sekarang ini kita imani untuk diamalkan kan gitu. Nah, inilah Al-Qur'an. Makanya Nabi menjamin orang-orang yang berpegang di dalam pada Quran dan Sunnah, maka dia nggak akan sesat. Sesat ini berimplikasi bahwasanya hidupnya tidak akan berkah. Makanya kalau umpama kita menyebut satu hukum di dalam Islam bahwasanya wa inna fil qisosi hayatun, dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Maksudnya pripun? Orang kalau sudah membunuh orang, dibunuh selesai. Negara tidak perlu ngopeni, tidak perlu ngeragati, penjara tidak perlu kebak, sampai harus dibikinkan baru. Metese niku wong tak gawe gede banget. Nah, jenengan yang mau nyoba kasur anyar niku. Nah, makanya ketika itu hukum itu diterapkan, ya selesai gampang, gitu. Masalah apa nih? Bunuh, gitu. Bukti saksi komplit, ya vonisnya hukuman mati, selesai, dor rampung, gitu. Tidak perlu ngopeni, tidak perlu apa dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah. Nah, karena manusia ini kemudian menimbang, berpikir, oh, itu enak ini kejem menurut dia loh ya. Akhirnya dibikinlah rumus. Nah, nggak tahu, saya belum baca KUHP yang baru nih isinya apa gitu. Nah, yang lalu kan maksimal 20 tahun atau walaupun ada hukuman mati tapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Tapi umumnya itu biasa tuntutan 20 tahun kemudian vonis 15 atau 12 tahun. Bahkan sinten Tommy Soeharto memerintahkan membunuh hakim vonisnya namung pinten niku, 9 tahun pinten niku. Enggak sampai hukuman mati padahal niku dalange to. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa yang terjadi? Begitu seorang pembunuh cuma dihukum penjara, niku anak korban ngenteni, Mas. Ngenteni keluarnya si pelaku pembunuh bapaknya, dan itu sudah banyak kasus. Begitu keluar itu diajak carok lah, kadang ya ora dicarok, dibunuh dari belakang. Dan itu mungkin setelah jadi korban ya anaknya ngenteni gede. Makanya akhirnya bunuh-bunuhan enggak selesai. Makanya ketika Allah mengatakan dalam kisah itu ada kehidupan, yaitu begitu sudah dihukum mati selesai sudah. Tidak akan mungkin orang kemudian membalas dendam mau dimatikan. Dan hampir semua kalau di TV itu saya lihat, itu keluarga korban itu kalau ditanya tentang hukuman buat pelaku pembunuh keluarganya, ini penaknya diapake wong iki lho. Kalau ditanya, rata-rata jawabannya, ya saya pengennya dibalas yang sama, hukum mati gitu. Itu sudah fitrah. Dan bahkan di dalam Alkitab ini kok enten Pak kata-kata gitu. Mata balas dengan mata, telinga dengan telinga, itu ada kisos kayak gitu. Dan kalaupun akhirnya misal keluarga kita yang dibunuh, terus kita ngomong kepada hakim, aku mesake nek dhek dihukum bunuh, maka ini bisa dimaafkan dengan syarat bayar diat. Diatnya napa? 100 ekor unta. Nek untane misal regane 40 yuta ping 100 ya udah 4 miliar. Nah, jadi dia menjadi anak yatim tapi untuk santunan 4 miliar dari pelaku pembunuhan yang dimaafkan. Makanya itulah Islam penuh rahmat. Makanya dalam konteks Islam orang itu tidak akan gampang padu. Kalau nek ningali ten Mekah menika nek umpami pas umroh niku enten piyai pun sudah siap buka niku adep-adepan gitu. Nah, kadang ada yang kebelet pipis itu loh. Niku kesenggol, nyenggol orang, terus gitu misal kaki atau tangannya gitu. Niku langsung balik badan minta maaf berkali-kali. Tapi nek ten iki sing salah
ngamuk. Jadi kita nyebrang, dia ngelanggar nopo satu arah tapi dia malah ngelawan arah kesenggol des itu malah nesu-nesu. Nah dielekke lho jenengan lampah kleru ngopo kowe iki dalan-dalanku ngopo. Nek perlu iki sing ngaspal aku. Ya itulah bedanya ketika kemudian hukum itu tidak tegas. Makanya terus akhirnya jenengan melihat bagaimana ada petinggi polisi misalnya gitu membunuh anak buahnya dengan sangat mudah. Nah, hal-hal kayak gini nih akhirnya muncul Pak, karena hukumannya ringan. Termasuk orang korupsi juga gitu. Sing korupsi 2 miliar karo 200 miliar kok hukumannya padha. Sing 200 ya ngerti wong ini 500 gitu. Jadi tidak pernah jera karena hukumannya tidak menjerakan gitu. Justru dia sudah berhitung. Nah, ini bisa loh buat bayar ini. Makanya sampai ada sinten niku sing broker niku sampai ning omahe ada duit 1 triliun niku kan. Jenengan kan ngepenge mawon nek broker niku 2% ya. Berarti kan 100% itu pinter triliun mawon niku kan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah ya inilah. Makanya dalam konteks hukum, di dunia ini ketika kita mau mencari keadilan yang sebenarnya susah. Makanya keadilan yang benar nanti benar-benar akan dihadirkan itu di akhirat. Pamilo yang paling aman, jenengan tidak usah berurusan dengan hukum. Mengkulon itu ada tonggo bapak kula teng Karanganyar niku. Niku sengketa tanah sama saudara sebenarnya masih saudara. Niku tanah ini niku nganti didol dienggo bayar pengacara. Entek. Menang Pak, tapi yo tanah ilang gitu. Lah timbang ngono kan misal dulure wis ngene wae, nek kowe tetep pengen duweni iki, wong iki yo duwekku, ngene wae. Timbangku nganggo pengacara, timbangku yo ilang. Wis ngene wae, didum loro elak wis. Ben aku kelangan setengah, kowe entuk setengah. Cocok ora? Nek cocok malah entuk kabeh, nek gak cocok ya entek ngebayar pengacara gitu. Bener-bener ilang Pak. Tapi yo ketok gengsi menang gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hukum di dunia dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat Al-Maidah, afa hukmal jahiliyah yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Tapi ini sekali lagi tidak digunakan untuk mengkafir-kafirkan, apalagi mengkafirkan negara. Indonesia niku jane mayoritas sudah beraturan Islam. Jangan mau ngomongin apa haji umroh diatur, jadwal sholat ya enten, Kementerian Agama enten, Pengadilan Agama enten, semua ada. Cuman dari sisi pidana yang belum. Ngoten. Jadi cara ibarat wong Islam niku, wong Islame pun taat, pun sholat, pun kabeh dilakoni. Mung siji sing ngurung jilbaban, ngoten mawon. Dan ini ning jenengan ndak boleh, kowe gandeng ora jilbaban senajan kowe sholat kowe kafir, ndak boleh, Pak. Makanya dalam konteks Indonesia itu negara Islam karena siar mayoritasnya Islam, masjid di mana-mana bisa adzan. Jadi nek pengen menyebut negara kafir, niku pastikan negara itu nek adzan ndak boleh. Orang pakai siar Islam ndak boleh. Contohnya pun di Amerika nih kok, atau mungkin negara-negara yang mayoritas kafir itu loh. Itu jelas negara kafir. Tapi nek kemudian jenengan mengkafirkan negara Indonesia itu kurang tepat, kurang tepat. Dan di Solo itu ya ada sekumpulan orang yang sudah sekali mengkafirkan negaranya sendiri padahal. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan yungkirullah alaman kharaja an hukmihi al-muhkam ila ma siwahu minal ara wal ahwa. Allah mengingkari semua orang yang keluar dari hukumnya, yang kokoh menuju selainnya berupa pendapat dan hawa nafsu. Jadi memang hukum yang dibikin manusia itu ya hukum karangan manusia yang ditimbang-timbang menurut rasanya manusia. Ketoke pasti ngene, ternyata wong liya merasa gak adil gitu. Ngoten. Makanya yang teradil ya hukumnya Allah jani gitu. Tapi ya namanya tadi itu mungkin manuver politik dan seterusnya akhirnya ya tidak bisa diaplikasikan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan juga tentang ayat ini tadi fihi dalilun ala anna man istahsana ghaira syariatillah fa huwa kafir. Dalil ini ayat ini menjadi dalil bahwa siapa yang kemudian menilai hukum Allah itu tidak lebih baik daripada hukum buatan manusia, maka syahadatnya bisa rusak. Kemudian yang kelima, membenci salah satu ajaran Nabi SAW. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membenci perintah, larangan, hukum dan syariat Nabi SAW, meskipun dia tetap mengamalkannya dalam kondisi terpaksa, maka itu berpotensi merusak keimanannya. Disebutkan pada surat Muhammad ayat 9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Yang demikian itu karena mereka itu membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapus amal mereka. Imam Tabari mengatakan karihu ma anzalallah minal Qur'an was syariah. Mereka membenci Quran dan membenci syariat.
Makanya kalau kemudian misal Nabi ngajarkan makan pakai tangan kanan, kok ada orang makan pakai tangan kiri Muslim, terus kita kasih tahu Pak itu makannya harus pakai tangan kanan gitu kan, malah nesu gitu. Alah opo tangan barang opo. Nah ini ajaran Nabi, alah Nabi opo kowe ora tau ketemu gitu. Nah di situ bisa rusak Pak syahadatnya. Tapi kalau kemudian Mas ngapunten kita tanganku reget lagi iki aku ndelas sing resik kiwa. Ya sesuk tak dandani. Nah itu dia yakin kalau itu salah. Tapi dia tetap mengakui syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu kalau itu berdosa. Nah sama kayak mabuk tadi loh. Orang yang mabuk dalam kondisi meyakini khamr itu haram, maka dia pelaku dosa besar. Tapi kalau orang yang mabuk dalam kondisi menghalalkan khamr, kok mendembai atau berurang leren, apa kon leren? Ya kan gue haram kan menurutku halal dan menyehatkan. Buktinya aku nek bar ngombe jiwa aku tambah seger gitu kan. Enten piye ngoten niku. Dek enten piye niku wis 68 niku jalah ya kula kancane kali wong tua-tua kados Pak Singgih ngoten. Niku sanjang kula, Mas aku ndek kanca Mas. Kanca kuwi saiki salat, biyen ora tau salat, saiki salat. Ning ngomong karo aku ngene iki. Wah, aku saiki salat, Bro. Mung siji sing ora iso tak tinggalke. Lah apa? Mangan iwak asu. Lah apa kok ora iso tinggal? Wah, aku nek ramane iwak asu ki lemes e. Nah, itu kan akhirnya jadi persepsi gitu loh, Pak. Nah, persepsi itu kalau kemudian dibumboni dengan penghalalan, hati-hati bisa membatalkan syahadat. Ngoten nggih. Tapi kalau kemudian dia dalam posisi masih yakin itu haram, kan bahasanya tadi rong iso tak tinggalke. Berarti dia kan mengharamkan gitu kan. Mung dia belum mau meninggalkan. Nah, itu berarti dia memakan yang haram, bukan sampai pada kondisi kekufuran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Baghawi mengatakan fa'ahbatu a'ma lahum ai abtalaha bil kufr. Kenapa Allah hapus amalnya? Karena Allah sudah batalkan syahadatnya. Karena dibatalkan maka semua amalnya terhapus. Makanya amal-amal yang terhapus itu karena kekufuran, kemunafikan, sama kemusyrikan. Di dunia terhapus, di akhirat tidak punya modal untuk masuk surga. Makanya nanti dalam bab syafaat itu manusia itu ketika ngumpul, niku terus dibikinkan itu sesembahan-sembahannya, si nyembah salib, ya salib digaweke, si nyembah wedhus digaweke, si nyembah sapi digaweke. Nah, begitu kemudian dikatakan kalau para nono sing biyen mbok sembah pada datang. Nah, begitu sudah datang nerakanya datangkan, grek gitu kan. Niku dereng dikasih jembatan. Nah, kemudian ditekoki, ngopo kowe kok nyembah salib, ngopo kowe nyembah sapi, ngopo kowe nyembah kebo, ngopo kowe nyembah patung, ngopo nyembah wit gitu. Wah, macam-macam argumen disampaikan, terakhirnya dia tanya, "Wis, saiki gandeng wis tekan kene njalukmu piye?" Nah, niku nek dijawabke. Akhirnya mereka mengatakan, "Kula ngelak nyuwun toya." Nah, neraka niku gandeng panas 70 kali panasnya dari api di dunia. Api di dunia niki ampun dengan penggalih namung kompor ya, enten geni Merapi enten las-lasan niku nggih enten. Nah niku ribuan derajat nggih ping 70, paling mboten mau niku 1000 ping 70 derajat itu misal gitu kan. Nah, niku karena bawahe panas, maka dhuwure niki enten hawa sing kena panas niku akan terjadi perbedaan napa? Perbedaan kerapatan. Nah, itulah yang kemudian muncul fata morgana nek dari jauh koyok banyu. Kemudian ketika mereka minta minum, Allah katakan, "Kae lho banyu." Parani Pak, nyemplung plung fayatasaqotun, nyemplung. Enggak pakai jembatan. Begitu orang kafir musyrik munafik buatan orang kafir musyrik sudah selesai. Nah, baru jembatan didukke blek gitu. Baru yang tersisa tadi orang yang beriman, kemudian sebagian kecil ahli kitab yang masih menyembah Allah tidak menyembah manusia. Nah, itu kemudian suruh maju gitu kan. Enggak, sirat. Di situ ada yang kemudian lewat kayak kedipan mata, sret. Ada yang kayak kilat celap gitu. Ada yang kayak angin hus, ada yang kayak kuda. Ada yang berangkang, ada yang ngesot, ada yang dedel duel selamat, ada yang orang munafik itu sampai tengah jatuh. Nah, kemudian begitu kemudian masuk disitulah orang kafir musyrik munafik bersama dengan orang-orang yang beriman tapi fasik, tak pernah berbuat kesyirikan, tapi delalah pas lagi enak masalah mendem overdosis mati. Masuklah situ karena dia lupa untuk tobat. Nah, setelah masuk di situ, maka dipanggillah orang-orang solih, cari temanmu yang dulu pernah sholat bareng, puasa bareng. Nah, itu sih panjang Pak tentang syafaat itu. Kemudian dicari yang koimannya segede koin dinar, dapat keluarkan.
golek ana neh sing garek setengahe keluarkan, golek ana neh sing gari cilik banget. Tapi tadi enggak berbuat kesyirikan, kemunafikan, kekufuran. Oke. Dah tinggallah tersisa orang-orang yang sudah ditetapkan Allah untuk kekal di situ, yaitu orang kafir, musyrik, munafik. Nah, orang-orang yang dikeluarkan ini terus dituangkan ke sungai kehidupan dalam kondisi sudah gosong. Nah, mereka kemudian bersih lagi, tukul, hidup jadi manusia, disuruh masuk surga. Ngoten. Nggih, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, nah niki kita sering niki melihat atau mendengar orang-orang yang menjelekkan Allah, Al-Qur'an, Rasul dan ajaran Islam. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengejek dengan tulisan, dengan ucapan, sindiran, candaan atau gambar atau simbol apapun kepada Allah, Al-Qur'an, Rasul dan ajaran Islam itu bisa merusak syahadat. Nanti di negara mana ya saya lupa, Swedia apa ya. Jadi ada yang bakar Quran, rupanya rupa Arab Pak, keturunan Irak, nggak tahu agamanya apa saya, kurang gawean ini. Nah itu yang kayak gitu-gitu jelas syahadatnya batal. Disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-65-66, abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, ayatnya dan rasulnya kalian itu merolok-olok? Makanya nek ningali stand up komedi no mensrea. Jadi kan harus hati-hati nggih. Niku nek isine sudah mulai nyinggung-nyinggung agama, ampun guyu, jenengan mungkin tak katut. Nek nyinggung agama gitu. Nek nyinggung wong kuwi iso masuk dalam kategori ghibah lo ya, apalagi nyinggung agama. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu mengolok-olok Allah, ayatnya, rasulnya? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf karena kamu sekarang telah kafir setelah beriman. Nah, niki dulu asbabun nuzul ayat ini jane sepele biyen. Dadi enten wong gojekan, ya mungkin nek cara sakniki yo pelawakan gojekan. Tenan demi Allah. Wong sing paling jirih ning medan perang, terus paling rakus nek mangan, kuwi qorike Nabi. Qori itu berarti kan orang yang suka membacakan Quran di hadapan Nabi gitu. Kuwi qorike Nabi, paling jirih, terus paling rakus nek mangan. Wah, niku enten sing mireng, oh tak laporke Nabi kuwi. Akhirnya dilaporkan Nabi omongan niku. Nah, turunlah ayat ini. Disampaikan orangnya itu minta maaf sampai Nabi itu naik unta. Niku dioyak sampai keseret-seret, Nabi tidak mau, tidak gubris gitu. Karena sudah apa ya, di mata agama itu menjelekkan apa namanya? Menjelekkan unsur-unsur dalam agama itu sudah jelek, itu tidak bagus itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita harus bercanda dengan jujur, bukan bercanda dengan sesuatu hal yang di situ berpotensi Allah itu murka. Al-Qadiyat mengatakan wala khilafa anna man istahza'a bidin kafaro. Tidak ada perbedaan pendapat, siapa yang mengejek agama maka berpotensi batal syahadatnya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh niki nek bisa kata sihir, santet, perdukunan dan sejenisnya. Orang-orang yang berprofesi sebagai tukang sihir, tukang santet, perdukunan dan seterusnya, maka dia batal syahadatnya. Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur." Dan keduanya malaikat Harut dan Marut tidak mengajarkan kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan, maka janganlah engkau kafir. Jadi dulu itu ada dua malaikat yang Allah itu kasih apa istilahnya? Kasih izin untuk kemudian dikasih nafsu turun ke bumi dan kemudian dikasih kelebihan bisa mengajarkan sihir. Nah, untuk mencoba manusia, untuk ngetes menungso mana yang imannya bener. Nah, jenenge menungso, nek ketok hebat kan seneng, bisa mabur, bisa nopo kan seneng. Nah, delalah dua malaikat ini selalu ngomong ketika ada orang yang mau meguru, kowe nek meguru karo aku, nggih, tak kandhani sik. Nek kami ini cuman cobaan, maka jangan sampai kamu kafir. Jadi sudah jelas iki ilmu kleru. Nah, ojo nganti lho kowe nuntut iki. Namine menungso gak apa-apa. Sematan ugi kados ngeten lho. Wong ra duwe pengen sugih. Kon kerja mungkin nggih pun kerja, kon dagang mungkin nggih pun dagang, tapi ra sugih-sugih. Akhire krungu tanggane ten Gunung Kemukus. Nah, pengen padahal ten mriku niku nggih setunggal nyuwun ten kuburan.
nomor kalih tirakate kan harus berzina gitu kan nika kudu tukar-menukar pasangan to. Niku wis jelas perbuatan salah, didobel meneh salah meleh zina sudah dosa besar, kemudian minta ke kuburan sudah kesirikan. Nah, ning napa tetep dilakoni bahkan senajan niku nyebrang to nek mboten kene to. Kok dereng nate sih, terus nyebrang. Nggih pasti gitu. Lah ini kan jembatane ya nggih. Sing sampe iki sinten? Sanes wilayah Solo. Terus mboten Pak Singgih terus saiki. Nah, niku sakniki kan jembatane terus Pak Singgih. Nah, dan niku kula dereng nate mriku. Ning kula iseng nonton YouTube niku tenan wonten niku. Dadi nen? Oh enten nggih. Kula mboten gatek pas jembatane, ndak gatek kene pas wong dugi mriku terus golek juru kuncine, terus kon ijolan bojo. Aduh. Lah sing ra nggo bojo nggih pun difasilitasi enten PSK enten mriku. Naudzubillah. Berarti kan sudah jelas nyata-nyata haram gitu loh. Haram dari mulai perzinahan ditambah lagi kesyirikan, tapi tetap dilakoni. Makanya inilah si Harut dan Marut ini dulu tuh diturunkan, tinggal nyoba menungso. Nah, disitulah banyak manusia yang enggak sabar. Padahal dia sudah ngomong, "Ojo, aku ki mau fitnah tinggal kowe." Ora apa-apa. Penting aku iso ngene ya. Lah, akhirnya ya malah jadi kafir niku wau. Nah, cuma nek sakniki gurune mboten malaikat niku, setan niku. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu. Napa penadan nggih? Dereng nggih. Iya. Kemudian Imam At-Tabari mengatakan fi dalilun an ta'allama sihra kufrun. Ini menjadi dalil orang yang mempelajari sihir niku kufur. Pramila nggih, enten di satu tempat niku nek ajeng ngetes ustaz napa kiai napa guru agama niku ilmu apa? Kok anggere kowe iso kebal iso ngene berarti ilmumu apa istilahnya dikasih ACC buat ngajar. Wis nek ngoten niku kula pamit ini. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi itu berkali-kali berjihad, berperang melawan kaum musyrikin, tidak pernah sekalipun ngetok ilmu tenaga dalam bus, tidak pernah. Tidak pernah sekalipun Nabi itu mabur, tidak pernah. Padahal nek mau bisa. Nabi tinggal minta kepada Allah, ya Allah turunkan malaikat dan gendong saya atau apa gitu. Tapi tidak. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, bahkan Nabi juga terluka, giginya patah, berdarah. Bahkan Nabi berperang niku ngangge baju besi, itu menunjukkan ada usaha untuk menjaga diri dari serangan. Bahkan dulu ada namanya Nusaibah, itu seorang wanita yang pakai baju perang sampai tidak ketahui kalau itu wanita. Begitu banyak anak panah mengarah kepada Nabi, dia itu jadi tameng hidup. Tang. Baru belakangan tahun niku perempuan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, itulah Nabi panjenengan nggih, tidak pernah terlibat dalam kesyirikan, tidak pernah terlibat dalam perdukunan, ilmu santet, pelet lan sak piturute mboten nate. Mane nek jenengan ningali ten YouTube melih napa ten pundi niku, kadang ada daerah-daerah tertentu niku bengi-bengi niku enten niku lho, napa geni ngumpul tarung ning langit niku. Terus saling menyantet itu. Alhamdulillah niku wonten niku. Bapak Ibu rahmati Allah, Ibnu Katsir mengatakan was-saharu kufrun li annahu la yata'ata illa bisti'anati bisyayatin. Yang namanya sihir itu kufur karena tidak terwujud kecuali dengan minta bantuan syaitan. Kemudian yang ke-8, nah, zaman dulu tuh waktu Khalifah Umar nih gak boten itu. Dia mengutus sahabat, golek ono ning kampung-kampung. Nah, enek wong ngaku dukun cekel. Nah, kon tobat, pokoknya tobat, gelem ra gelem bar tobat niku hukum mati, Pak. Makanya hukumannya dukun itu sebenarnya hukuman mati. Yang ke-8, membantu dan membela orang kafir melawan kaum muslimin. Jadi nyata-nyata niki Israel niku nyerang orang Palestina, misalnya mengenai orang Palestina. Nah, kok ada sing malah bantu niku macam-macam nggih. Bisa dana, bisa senjata, bisa dukungan, bisa niku mau media sosial. Nah, maka semua itu bentuk kekufuran. Al-Maidah 51, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara mereka yang menjadi wali, pendukung orang-orang kafir itu, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Imam Al-Qurtubi mengatakan, man nasaruhum 'alal muslimina wa adhara mawaddatahum lahum. Yaitu siapa yang menolong mereka melawan kaum muslimin dan menampakkan loyalitas kepada mereka, maka ada kekufuran di situ. Nek zaman dulu, Pak, kekhalifahan Islam itu sempat berjaya lalu kemudian runtuh. Itu biang keroknya itu orang-orang Syiah. Jadi begitu digempur orang-orang Tartar, bertahan kenceng kuat gitu. Tapi kemudian orang-orang Syiah lewat sini lho enak jalan gitu. Nah, ini nek dalam kondisi Madinah dulu itu nggih ngoten. Nabi orang
beriman, tapi Rasul dan orang beriman sudah mengikat perjanjian sama orang Yahudi, kita saling jaga nih negeri gitu kan. Nah, begitu ada perang Khandaq, dikepunglah Madinah, maka kemudian orang munafik kemudian memberikan jalan lewat sini. Ya. Disitulah kemudian terjadi pengkhianatan besar-besaran. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sementara nigurin ada 9, sebenarnya 10. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang saya bahas satu-satu biar tidak salah paham. Dan pesan saya ini bukan untuk mengkafirkan sesama kaum muslimin. Ini untuk mewanti-wanti kita agar kita hati-hati berjalan di muka bumi, jangan sampai kita melakukan satu di antara 10 pembatal